Sebelum saya melanjutkan apa yang dibaca itu, saya ulangi lagi ya, dasar hadis Nabi SAW bagi orang yang ragu dalam salat. Ya, timbul keraguan dalam salat. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Qaulun Nabi SAW, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Nah, Nabi menyatakan, sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salat, ya, falam yadri kam shalla ats-tsalatsan am arba'an, ya, dia tidak tahu sudah berapa salat, ya, apakah 3 atau 4. Nah, falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqan. Kemudian dia buang keraguan dan dia lanjutkan apa yang diyakini. Thumma yasjudu sajdatain. Kemudian sujud 2 kali. Qabla ayusallima, yaitu sebelum salam. Saya ulangi. Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salat, tak tahu apakah 3 rakaat atau 4, maka kata Nabi, buang yang diragukan, lanjutkan yang diyakini. Ya. Kalau 3 dengan 4, mana yang diyakini, mana yang diragukan. Nah, berarti yang diyakini 3, sedangkan 4 masih diragukan. Nah, kemudian kalaulah 3 diyakini, berarti kurang 1 rakaat, tambah 1 rakaat, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Apabila dia salat itu 5 rakaat, maka sujud sahwi itulah yang menggenapkannya. Wa in kana shalla tamamal arba', ya, apabila salatnya sempurna 4 rakaat, kanata targhiman lisyaitan, maka sujud sahwi itulah yang menghina syaitan atau merejam syaitan. Nah, hadis ini kata ulama, ini untuk orang yang salat sebagai imam atau sendirian. Jadi Bapak Ibu kalau salat sendirian ya seperti ini, lagi salat 3 ke 4, ambil 3, tambah 1 rakaat, sujud sahwi 2 kali sebelum salam. 3 ke 2, gimana? Berarti ambil yang 2 kena yakini, kemudian nanti tambah 2 rakaat, sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Kalaulah memang terjadi 5 rakaat, tidak masalah. Sujud sahwi itulah yang menggenapkannya. Kalau terjadi 4 rakaat pas, sujud sahwi itulah yang merejam setan. Selesai. Ini untuk orang salat sendirian atau sebagai imam. Saya ulangi ya. Makmum bagaimana? Lain pembahasannya untuk makmum. Ya. Sekarang pembahasannya makmum. Ya, ini tadi bahas sedikit tuh. Ya. Nah, untuk makmum ini ya, dengarkan baik-baik. Ya. Nah, adapun makmum, dia bilang fala yasjudu, janganlah disujud sahwi. Idza saha khalfil imami, jika dia lupa statusnya di belakang imam. Jadi kalau makmum timbul keraguan 3 ke 4, 4 ke 3, ikut saja imam. Ya, ikut saja imam, dan itu tidak dilaksanakan sujud sahwi. Apa sebab? Karena keraguannya itu terjadi pada saat sebagai makmum karena mengikuti imam. Makanya keraguan-keraguan sebagai makmum tidak masalah, ditanggung oleh imam. Jadi imam ini berat nih, dia tanggung-menanggung. Cari imam yang bagus. Imam yang bisa menanggung ini yang bacaannya betul.
Kau bacanya tak betul, mana bisa nanggung? Nanti di hari kiamat imam tu cari alas semula. Aku tak merasa nanggung kau. Makanya sekarang jangan berani jadi imam selama ada yang orang yang baik, yang terbaik jadi imam. Ya. Kenapa? Imam itulah yang menanggung lupanya makmum tadi. Ya, sehingga ni ya, dia bilang apa? Lau zanna anna al-imama sallama fasallimu. Apabila imam mengucapkan salam, maka dia wajib mengucapkan salam. Kalau sangkaannya begitu, imam ni udah mengucapkan salam, maka makmum ikut salam. Thumma bana lahu annahu lam yusallim. Ternyata imam belum salam. Ternyata makmum tadi kupingnya konslet. Dia menyangka imam udah salam, dia pun mengucapkan salam. Ternyata imam belum salam. Nah, bagaimana nih? Nah, dia bilang fasallama ma'hu fala yasjuduhu alaihi. Maka dia wajib salam lagi ikut imam dan tidak perlu sujud sahwi. Apa sebab? Kelupaannya tadi itu statusnya masih sebagai makmum. Jelas? Pendengaran saya ini konslet. Saya menyangka imam itu salam. Saya pun Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mana ke depan? Dalam hati saya belum salam apa imam ni. Imam salam baru saya salam lagi. Sujud sahwi kah? Tidak. Jadi kelupaan, kelalaian sebagai makmum tidak perlu sujud sahwi. Ditanggung oleh imam. Jelas tu ya? Karena kelupaan itu statusnya masih sebagai al-iqtida'i, mengikuti imam. Tak masalah tu. Sudah paham dah ni? Masuk masalah yang kedua. Yang kedua dengar lagi baik-baik ni. Ini banyak masalah ni. Fikih itu begitu, banyak masalah dia. Masuk yang kedua. Walau tayaqqana al-ma'mum fi tasyahudihi. Apabila si makmum merasa yakin waktu sedang tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dan terus dia baca tahiyat. Dia bilang dia mengetahui ana utaraka ruku, ya, abil Fatihah. Dia ingat tadi ruku ada satu lupa. Atau Al-Fatihahnya lupa. Nah, gimana nih? Ya, ini masalahnya. Nah, wa idza salama al-imam lazimahu ayyatiya bi rak'atin. Apabila imam telah mengucapkan salam, maka dia wajib menambah satu rakaat. Kenapa? Waktu dia tasyahud tadi teringat ada rukun yang ditinggalkan, ruku atau Al-Fatihah. Bisakah ini terjadi? Bisa. Contoh. Ini contoh. Imam membaca Al-Fatihah, ya, kemudian melanjutkan membaca surah. Si makmum ini asik mendengar bacaan imam, lupa baca Al-Fatihah. Ya. Ini pernah terjadi ini ya. Ini yang pernah tinggal di Imam Bonjol, di depan Untan itu, masuk dalam gang apa tu? Dulu pernah mengajar Ustadz Abdul Hamid. Ya, Ustadz Abdul Hamid itu ayahnya, sekarang anaknya itu Ustadz Nesbian. Ya, Ustadz Nesbian itu anak dia. Anak Ustadz Abdul Hamid. Ustadz Abdul Hamid itu satu lettingan dengan Ustadz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Dia termasuk tokoh besar pendiri SMIP dulu. Tahu SMIP? Bawari. Dulu SMIP tu. Itu Ustadz Abdul Hamid, tokohnya tu. Ustadz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Tokohnya. Ustadz Hamid ini, dia ada mengarang kitab Al-Quran. Tulis tangan. Sampai sekarang masih disimpan oleh anaknya, Haji Alamul Huda tu.
Abangnya Ustaz Nesbian, ada masih Al-Quran itu. Tulisan tangan asli beliau. Dan beliau hafiz Quran. Ya, Ustaz Hamid itu hafiz Quran. Jadi ada tulisan tangannya. Bilang sama saya nih, saya kan lama ajar, hampir 20 tahun saya ngajar situ. Di Surau Al-Munawwarah dengan Masjid Al-Faizin di sungai itu. Ya. Nah, orang-orang tua di sana berkata, kalau Ustaz Abdul Hamid jadi imam, kami tak sempat baca Al-Fatihah. Karena indahnya bacaan itu. Al-Fatihahnya asik gitu mendengar. Begitu dia nyambung surah, lupa baca Al-Fatihah makmum. Nah, jadi berbahaya juga ini kalau terlalu bagus bacaan. Sampai makmum lupa baca Al-Fatihah. Nah, jadi si makmum ini lupa baca Al-Fatihah karena indahnya bacaan imam. Kemudian imam ruku, dia pun ruku. Allahu Akbar, dia pun ruku. Waktu ruku teringat, belum Al-Fatihah tadi. Ya gimana? Kalau kembali lagi berdiri setelah ruku bersama imam, batal. Ini aturan ya. Tidak boleh gerakan makmum bersalahan dengan gerakan imam. Waktu dia telah rukuk bersama imam, dia tidak boleh angkat lagi untuk baca Al-Fatihah. Jadi bagaimana ini? Tetap dia rukuk ikut imam. Imam i'tidal, dia ikut i'tidal. Imam sujud, dia sujud dan seterusnya. Tapi ingat, dalam hitungan rakaat itu 0 karena Al-Fatihah tidak dibaca. Ya, Al-Fatihah tidak dibaca 0 masih. Dia terus ikut imam. Nah, setelah imam salam, dia menambah 1 rakaat. Nah, dia menambah 1 rakaat. Selesai sudah. Nah, pertanyaannya lagi. Apakah sujud sahwi? Saya jawab nih ya. Belum saya jawab di kitab. Ya. 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 Nah, betul. Dibilang wa idza salama al-imam lazimahu an ya'tiya bi rak'atin. Apabila imam salam dia menambah 1 rakaat wala yasjudu lis-sahwin. Maka tidak perlu sujud sahwi. Apa sebab? Nah, karena kelupaan terjadi, statusnya masih sebagai makmum. Cuma menambah 1 rakaat dan tidak perlu sujud sahwi. Jelas? Jelas ya? Nah, itu dia. Sama juga lupa ruku. Tahiyat akhir nih ingat. Ruku tadi lupa. Imam salam tambah 1 rakaat. Jadi 1 rukun apabila ditinggalkan maka sama dengan rakaatnya 0. Ya, berarti imam salam dia menambah 1 rakaat dan tidak perlu sujud sahwi. Ya. Jelas nih? Jelas ya? Masuk masalah yang ketiga. Banyak masalah nih Pak dalam berjamaah nih. Ya. Ya, sekarang masalah yang ketiga ini agak rumit nih ya. Walau sami'al ma'mumul masbu' sautan fazannahu salamul imam. Nah, ini agak susah kan nih. Tadi saya bilang kan agak konslet nih kuping makmum. Ini agak konslet. Apabila makmum mendengar makmum masbuk mendengar imam ya, dia menyangka imam mengucapkan salam. Ini makmum masbuk menyangka imam mengucapkan salam. Nah, lalu si makmum tadi ini, saya langsung aja ini ya. Mana tadi hilang berarti. Ya. Kemudian si makmum tadi berdiri untuk meneruskan rakaat yang kurang. Ya. Nah, kemudian dia meneruskan 1 rakaat. Kemudian sampailah dia ruku, i'tidal, sujud dan duduk terakhir. Dia menyangka imam tadi udah salam. Ini agak panjang bahasanya. Saya makmum masbuk, ya, makmum masbuk nih. Saya menyangka imam
mengucapkan salam, saya berdiri nambah 1 rakaat, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, akhirnya duduk tahiyat akhir. Begitu duduk tahiyat, saya mendengar imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata imam. Ayo gimana tu? Berarti imam belum salam, sangkaan makmum saja sampai menambah 1 rakaat. Pas lagi ditambah dengan duduk tahiyat akhir. Sedang baca tahiyat akhir, imam mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata panjang bacaan tahiyat imam. Nah, bagaimana nih tadi yang dilakukannya? 0. Begitu imam salam, maka masbuk tadi berdiri lagi menambah 1. Kenapa? Waktu dia berdiri tadi tidak sah karena imam belum salam dia berdiri. Gimana tu? Paham dah ni? Ini tambah jauh dah pembahasan ni. Ya, mudah-mudahan paham. Jangan paham guru. Guru tu paham lah dia. Saya waktu dia mendawai gitu. Paham tak ni? Paham guru, kata dia. Waduh, saya dia ulur. Ya. Ya jelas tadi ni ya. Ini sangkaan, pendengaran ni konslet ya. Sangka imam mengucapkan salam, dia pun berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk tahiyat, imam baru salam. Maka dia berdiri lagi menambah 1 rakaat. Nah, perlu ke sujud sahwi? Tidak. Karena kelupaannya masih status sebagai masbuk. Ya, sebagai makmum. Ya. Ya, ini yang agak aneh ini terjadi begini. Masalah berapa nih? Yang berapa nih? Keempat sekarang. Ya, keempat. Imam duduk tahiyat akhir. Saya masbuk. Saya menyangka imam juga mengucapkan salam. Maka saya berdiri. Saya berdiri membaca Al-Fatihah. Kalau berdiri kan ketahuan kan? Ketahuan tak? Ketahuan. Imam salam, saya baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata imam. Ya kan? Saya menyangka tadi sudah salam. Ternyata imam belum salam. Saya berdiri, saya baca Al-Fatihah. Pertengahan baru imam mengucapkan salam. Batalkan Al-Fatihah, duduk kembali. Paham tak tu? Batalkan Al-Fatihah, duduk kembali. Nah, kemudian baru berdiri. Wajib duduk lagi. Tak boleh diteruskan. Ini adab ini dengan imam ni luar biasa ni. Ya, luar biasa adab dengan imam. Nah, maka dari itu ini pembahasan untuk makmum harus paham betul jamaah sekalian. Jadi imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, wallahu alam. Sikit aja ini. Berapa masalah tadi? 4 ya. Cukup 4. Jangan banyak-banyak.